juga pastinya kalau bekerja biasanya kan dapat THR tuh coach. Nah, saya Mm-mm. penasaran nih coach, kalau misalkan masih kuliah dan ternyata dia nggak dapat THR, tapi dikasih dari tantenya, Pak D-nya, Omnya. Nah, itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai THR atau uang dadakan aja nih coach. Ya sebetulnya gini ya, kalau kita bicara THR itu kan tunjangan hari raya. Bisa jadi pemberinya itu dari pemberi kerja, atau bisa jadi juga pemberinya adalah keluarga kita gitu ya. Nah, tapi harus yang patut diketahui adalah ini merupakan extra cash di sini. Jadi ya kalau misalnya dari pemberi kerja, oke kita bisa expect jumlahnya berapa. Cuman kalau dari keluarga kan nggak bisa ya, Kocarin ya. Jadi ya, tapi kita bisa anggap ini sebagai sebuah extra cash. Jadi kita perlakukan hal ini sebagai THR. Jadi sama Oh, aja ya, ibaratnya bulan ini dapat sekian dari pemberi kerja, terus tambah keluarga dapat berapa ribu, ya udah itu jadi bonus aja sih. Ini bonus THR lah gitu ya. berarti bisa dikategorikan di sini Bisa. sama gitu ya coach untuk uang yang kita dapat extra cashnya ini mau itu THR mau itu dikasih ternyata dikasih saudaranya pacarnya Hmm. atau suaminya atau istrinya gitu tuh tetap hitungannya THR ya bisa kita Tetap kategorikan hitungannya THR. oke. Nah kemudian kalau THR kita udah dapat nih coach biasanya kan Hmm. kalau yang dapat THR kan sekalian dapat gaji tuh coach jadi kan Ya. kita dapat Hmm. dua gaji juga dapat THR karena kebetulan Ya. untuk Lebaran tahun ini juga kepasan di awal bulan. Berarti kan kita dapat Ya. double, otomatis kan Hmm. seperti itu. Nah, kira-kira Betul. pos pengalokasiannya tuh seperti apa nih, Coach? Yang ideal lah, kira-kira bisa kita terapkan gitu. Oke, nah setiap orang tuh sebetulnya punya pos alokasinya yang beda-beda ya, karena kebutuhannya dia juga beda-beda ya, nggak bisa disamakan juga. Ada yang mudik, ada yang nggak mudik gitu ya. Kalau saran saya sih kalau buat mereka yang mudik, 100% pengeluaran nanti untuk mudik di cover sama THR. Jadi gajinya dia nggak dikutik-kutik di situ ya. Kecuali kalau memang dia belum bekerja full setahun di perusahaan itu. Jadi THR-nya pro rata. Nah itu mau nggak mau harus kutik-kutik gaji di situ. Karena kan hitungannya mungkin cuma sedikit dia di situ ya. Nah itu yang buat yang mudik ya. Tapi kalau misalnya dia nggak mudik, dia terima gaji plus THR, berarti kan rekeningnya tiba-tiba langsung gendut nih, kocarin nih langsung langsung gede banget di situ ya. Nah saya sarankan sih untuk alokasikan ke pengeluaran yang wajib dulu sama yang kebutuhan dulu kayak cicilan utang tuh kalau bisa kan dia dapat cash banyak tuh dia ini aja bom istilahnya kayak ngebom cicilan gitu jadi dia kayak misalkan kartu kredit dia bayarkan pada bulan ini juga so nanti mungkin 2 atau 3 bulan ke depan dia bisa jadi nggak bayar jadi uangnya bisa ada spare buat investasi di situ juga bisa juga terus kalau misalnya dia belum punya dana darurat mungkin di pool di dana darurat itu sendiri ya jadi di pool dulu di dana darurat sampai dia sehat baru nanti sisanya dipakai buat investasi atau kalau emang udah nggak ada beban sama sekali dia mau pakai 100% buat investasi juga nggak masalah cuman ya tentunya harus diingat juga gitu di bulan Ramadan ini kan pengeluaran kita makin banyak juga ya Coach Arin ya ada yang bagi-bagi Betul. THR lah ada Ya, yang iya bukber lah segala macem gitu Coach Arin sendiri gimana nih kalau alokasi THR-nya nih pernah tahu kita akhirnya udah masuk ke amplop ponakan coach sama ke hampers. Oh, nah itu kan sebetulnya kan hampers itu juga apa ya? Ya sebetulnya gini ya, ada beban ini sih. Kalau kita diterima, pasti kan kita akan ngasih lagi di situ ya, otomatis di situ. Nah itu juga bisa kita alokasikan uang THR ke situ dulu. Jadi berapa yang nanti ada sisanya baru kita manfaatkan ya buat self reward atau buat investasi gitu ya. Gitu. Oke, berarti lebih ke arah yang kalau misalkan kita punya cicilan utang itu sebaiknya dilunasi dulu. Ya, Nah, konsumtif ya, utangnya konsumtif ya. utangnya konsumtif Mm-mm. itu prioritas utama untuk paling tidak diringankan lah kalau misalkan nggak bisa Diringankan. semua harusnya itu diringankan kemudian mulai membuat tabel untuk perencanaan dana darurat. Nah Ya. kalau dana darurat idealnya berapa nih coach? Tergantung dari orangnya itu sendiri ya. Kalau single itu saya rasa 3 kali pengeluaran bulanan cukup. Gitu. Kenapa kok cuma 3 kali? Ya kalau kebanyakan cashnya kebanyakan nanti nggak bisa investasi ya. Mendingan dibeliin saham. Jadi atau beliin yang lain. Jadi dia buat kemampuan dia untuk grow nanti asetnya dia atau kekayaannya dia di masa depan akan lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya sudah berumah tangga atau dia punya tanggungan ya minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Selain dana darurat tuh juga gini, tadi saya ada kelupaan dikit ya, sinking fund tuh juga penting ya coach ya. Jadi
dia dengan adanya cash sekarang ini sudah menabung tabungan untuk pengeluaran tahunan di tahun yang akan datang. Misalnya sana ada pajak pajak upi bangunan, pajak mobil, terus nanti persiapan mudik tahun depan. Kalau emang masih bisa di cover sama THR sekarang tuh lebih baik. Jadi kita sudah ngepull duitnya dulu gitu di kantong yang berbeda gitu. Oke, menarik, menarik. Mm-mm. Ada pos-pos pengeluarannya gitu ya, Coach ya. Mm-mm. Ya, Misalkan tadi alokasi THR-nya udah ke push semua buat yang kredit konsumtif dan juga ke dana darurat. Sebenarnya dana darurat ini wajib mesti harus terpenuhi semua. Misalkan kayak tadi kalau misalkan masih single kan harus 3 kali gaji ya, 3 kali pengeluaran bulanan. pengeluaran. Nah, misalkan aku baru dapat 2 nih tapi pengen self reward dulu. Nah, itu boleh nggak sih Nah, Coach yang seperti itu? actually kalau misalnya masih single nggak masalah menurut saya. Jadi single kan tanggungannya belum ada ya. Kalaupun ada cicilan keuangan, cicilan utang juga maksudnya ya bisa lah kita cincai dulu lah, kita self reward dulu atau kita investasi sembari investasi masih bisa gitu. Karena pengeluaran dadakan atau pengeluaran daruratnya kan lebih kecil gitu dibanding orang yang udah berumah tangga. Kalau udah berumah tangga ada aja gitu pengeluaran sifatnya darurat gitu yang kita nggak rencana tiba-tiba ada inilah, ada itulah gitu. Karena kita kan hidup ada pasangan lah, mungkin ada tanggungan juga yang kebutuhan atau keinginannya nggak terprediksi gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ya kalau single dia mau dua ada darurat dua kali pengeluaran bulanan dulu, sisanya mau dipakai buat yang lain nanti sembari dikumpulin jauh-jauh berapa bulan kemudian ya nggak masalah ya. Cuman kalau sudah berumah tangga, udah punya tanggungan lebih baik dana darurat dipenuhin dulu gitu. Oke, jadi tergantung profil teman-teman di sini ya. Jadi kalau Tergantung misalnya profil. masih single lah boleh tuh tadi mau 2 kali dulu, 3 kali, yang satunya buat self reward dulu ya boleh. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini ternyata sudah punya pasangan, udah berumah tangga, paling tidak mereka semua ada di dana darurat ya teman-teman semua. Oke. Nah, kalau ini Coach, cukup menarik terkait dengan mudik nih. Kayak tadi sempat singgung juga Ya, dana buat mudik. Nah, itu ya, kira-kira alokasinya kalau tadi kan disinggung pakai dana THR gitu ya Coach. Tapi sebenarnya lebih oke gimana sih untuk mudik ini? Karena kan kalau dilihat tahun ini itu sudah boleh ya, mudik kan tahun-tahun ya. sebelumnya nggak boleh. Mungkin tahun lalu keluar buat hampers. Tahun ini emang banyak keluarnya buat etol yang naik, kemudian bensinnya juga naik. Nah, kira-kira gimana tuh Coach? Oke, ya saya bisa bilang tahun ini luar biasa ya pengeluarannya. Kalau menurut saya karena banyak ya hampers itu kan udah mulai jadi tradisi sekitar ya 4 tahun yang lalu lah ya 2018, 2000 atau 2019 lah ya udah mulai ada tren kirim hampers daripada dia kirim parcel gitu yang gede sekarang kirim hampers. Nah, itu kan udah jadi pengeluaran lagi ya. Terus kalau kayak tadi yang Coach Anin bilang yang uang THR udah habis buat ponakan ya itu kan rutin juga salah satunya. Nah sekarang ketika kita mudik ya Coach ya itu ibarat kita keluar uang buat traveling sebetulnya. Kita butuh biaya buat menuju kampung halaman ya, transportasi, akomodasi di sana, beli oleh-oleh buat orang di tempat kita pulang balik ke ini ya ke tempat asal kita. Jadi bisa dibayangkan tuh luar biasa banget pengeluarannya kalau kalau memang kita juga mudik ya di situ ya. Makanya ada baiknya sebetulnya jauh-jauh hari kita sudah budgeting ya, budgeting untuk pengeluaran kita kira-kira estimasinya bakal keluar apa aja di sana. Dan memang kita harus ini sih apa namanya ini nih untuk kita udah harus menentukan besaran maksimal untuk kita kasih THR berapa ke saudara kita, terus besaran maksimal untuk kita kasih ini apa namanya belanja oleh-oleh itu berapa, terus besar maksimal buat kita makan atau jajan di sana tuh berapa. Jadi sudah ada limit-limitnya. Nah, karena bukan apa-apa ya. Ketika kita pulang dari mudik nanti itu masih tanggal muda loh. Masih tanggal muda yang gajian juga masih lama gitu. Kalau duitnya udah habis pada saat mudik, yang ada nanti defisit arus kas. Jadi dia Iya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Padahal udah dikasih THR kan, pemasukan udah gede banget, tapi kok habis gitu kan. Ini gimana gitu. Makanya itu yang harus kita waspadai. Memang gede gitu. So kalau karena gede kita harus budgeting di awal. Syukur-syukur yang sudah melakukan budgeting. Terus ada lagi kalau buat menekan ini ya, menekan budget ada yang akhirnya
vaksin ya, vaksin COVID ya, daripada PCR mendingan vaksin. Cuman kalau saran saya, kalau sudah mendekati waktu mudik, mendingan jangan dipaksain vaksin, mendingan tahun depan aja mudiknya. Karena kenapa? Karena antibodinya kan belum terbentuk ya, dibanding dia sudah vaksin tiba-tiba yang sana sakit kan. Nah, kita nggak tahu di situ. Kita harus 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 benar-benar pikir ininya lah, pikir apa namanya, pikir resikonya juga ketika kita mudik ya. Di situ sih coach. Oke, cukup menarik ya. Jadi budgeting di awal itu penting ya teman-teman, karena tadi ada resiko baru awal tahun, nanti awal tahun bisa makan bareng keluarga, pesennya Nah, banyak, akhir tahun tinggal goreng tempe sama tahu. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. nah, mending mending tempe tahu. Kalau kalau ini mie instan kan lebih lebih mikir lebih miris lagi ya. CBP ya, Coach ya. Oke. SCBP. Aduh. Menarik, menarik. Oke. Nah, Kalau Coach kemudian Arin nggak mudik ya? Apa? Oh, nggak mudik ya Coach Arin ya? udah sampai nih Coach, baru Oh, tadi sudah pagi sampai. Oh, di mana? Di daerah mana? di Jogja, di Gunung Kidul. Oh, Jogja. Oh, Gunung Kidul ya, ya. Ya Nah, nggak jadi jauh lah ya. saya mumpung masih sepi jalannya, bisa harus saya Lumayan mudik. sepi. Betul sekali. Hati-hati juga nih mungkin buat teman-teman yang lagi nonton sambil mudik. Nah, juga mungkin juga tetap harus berhati-hati ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, kemudian kalau terkait juga investasi nih Coach, kira-kira seberapa besar porsi THR kita yang sebaiknya kita gunakan untuk investasi? Karena kalau misalkan saya punya tanggungan, tanggungan Ya, konsumtor, dan kalau itu aku lunasin semua, otomatis aku nggak bisa investasi nggak ada dong. sisa. Nah, Mm-mm. baiknya gimana? Apakah Ya. tidak ngelunasin 1-2 bulan, sisanya buat invest, atau eh, ya udah dikit aja deh 1 bulan, sisanya tak investasiin? Atau kira-kira gimana? Kakak kan orang bimbangnya kan di situ, Ya. gimana? Gimana gitu? Oke. Sebetulnya ada dua cara sih Coach Arin ya. Kalau kita investasi tapi sementara kita masih punya utang gitu ya. Kalau pengeluaran wajib ya, kalau kasar menurut saya kalau misalnya emang cicilan utang itu kan emang harus dibayar ya. Cuman secara nggak langsung itu akan mengurangi porsi investasi kita juga gitu. Nah sekarang apakah kita bisa gitu ya bayar utang sekaligus investasi? Sebetulnya bisa-bisa ya. Cuman jadi kurang maksimal gitu, jadi kayak dibagi dua gitu ya. Ada baiknya gini sih, kita mungkin kita kurangi kalau perlu ya di cicilan untuk 2 bulan atau 1 bulan gitu. Jadi sebagian lagi kita investasikan gitu. Emang kalau misalnya kita sudah full untuk bayar utang saat ini juga gitu ya, untuk dengan seluruh THR kita, nah kita kedepannya kan jadi bebas investasi tuh mau berapa aja dari masukan kita gitu ya. Kalau saya dulu pernah kejadian begini ya. Jadi tahun-tahun lalu lah ya kebetulan ya, saya dapat cash ini THR, saya pakai langsung semuanya buat invest. Ternyata akhirnya muncul pengeluaran-pengeluaran lain. Nah, itu akhirnya jadi dananya masuk ke saham sama reksadana, nggak nariknya juga lama, tapi saya jadinya defisit di sini. Saya akhirnya ngambil uang dari RDN, saya tarik lagi ya masih ini gitu. Malah jadi nggak enak di situ ya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya gini, coba dibagi dua aja THR-nya. Dibagi dua dari misalnya dapat gitu ya dari gaji 10 juta gitu ya misalnya dibagi dua 5 juta cukup nggak nih buat kita bayar cicilan 1 bulan gitu. Kalau misalnya oke cukup masih ada sisa buat apa namanya buat kebutuhan lebaran lainnya. Oke nggak apa-apa pakai aja buat kebutuhan lebaran. Sebenarnya 5 juta lagi dibuat buat investasi gitu. Mungkin masukin ke reksadana pasar uang dulu atau mungkin mau entry di saham, it's okay nggak masalah gitu. Cuma kalau saya sih memang biasanya sebelum saya sebelum saya beli saham, gitu saya biasanya parkirnya ke reksadana dulu nih, sembari lihat-lihat dulu biar biar nggak kemakan banget lah, biar masih bisa tumbuh dikit lah, even berapa persen gitu, coach. Oke, menarik, menarik. Jadi paling nggak dibagi ya teman-teman. Jadi Dibagi yang dulu. plan berapa, kemudian buat investasinya juga dibagi. Jadi bisa jalan dua-duanya. Tapi memang ada resiko di mana akan kurang Betul, maksimal. Tapi setidaknya betul. ya supaya tetap bisa invest, setidaknya teman-teman bisa dibagi gitu. Soalnya kalau aku dulu gini coach, mungkin Gimana, 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 coach? itu tuh cara ngatasin supaya biar nggak boros. Kadang-kadang tuh langsung duitnya dimasukin ke saham.
dimasukin ke Ya, saham. Nah, kalau duitnya nganggur di ATM, kayak tadi ya, dana daruratnya harus liquid gitu kan. Dana daruratnya kalau saya di ATM itu di rekening biasa itu pasti udah langsung habis buat check out Shopee, kemudian ya itu. barang all shop online. Jadi itu tuh kayak kurang maksimal gitu. Jadi ya udahlah dipindah dulu sementara supaya paling enggak dia nggak berkurang, nggak buat hal yang Betul, betul. gitu. Sebenarnya kayak gitu boleh nggak sih, Kok?